Pertama, gugatan formil kita ini memenuhi syarat. Dan yang ingin dicapai dalam gugatan formil adalah proses undang-undang. Bahwa proses undang-undang itu ada kesalahan-kesalahan yang kita sampaikan. Baik. Kesalahannya itu karena partisipasi publiknya tidak sepenuhnya. Nah, partisipasi publik ini sudah disampaikan oleh Pak Fadil. Pak Fadil itu adalah saksi fakta. Kita tidak sempat lagi meminta saksi ahli. Karena saksi ahli yang ada itu kan tentang substansi gugatan material, bukan formil. Maka mengalami kesulitan mencari siapa gitu. Ada yang mengusulkan profesor ini, tapi semuanya itu tidak mempunyai kompetensi di dalam formil proses perundang-undangan itu. Ya. Kemudian jadi tanpa ahli. Prof. Saiful, saya ingin memperkenalkan dulu kepada audiens. Prof. Saiful ini adalah salah satu narasumber kita dan beliau adalah ketua atau koordinator dari penggugat ya yang nomor 34 ya, karena di sini ada juga Pak Abdullah Hemahua dan Pak Marwan Batubara CS. Nah, Prof. Saiful, saya ingin tanya Prof, sebelum Prof nanti mengungkapkan lebih dalam, saya ingin tanya dulu perasaannya Prof, feelingnya Prof. Kira-kira gugatan yang dilakukan oleh teman-teman ini akan mendapatkan respon seperti apa, Prof? Atau sebelum itu kapan kira-kira ini akan diputuskan, Prof? Diputuskan dalam bulan Juni ini juga. Karena kan formil itu ada batasnya, ada batasnya. Baik. Yang kedua, karena kita tidak menghadirkan ahli, tapi itu juga sudah tidak penting lagi. Yang ketiga, saksi fakta itu bisa dijadikan sebagai karpet merah buat hakim MK, bisa juga tidak. Karena sejatinya hakim MK sudah membaca peristiwa formil ini. Dia sudah mengumpulkan fakta-fakta di DPR. Kalau fakta-fakta yang ada di DPR tentang proses pembentukan undang-undang ini dia dapatkan, maka sesungguhnya nanti 9 hakim ini yakin bisa mengabulkan atau menolak permohonan ini. Kan cuma ada 2, mengabulkan atau menolak. Nah. Yang kedua, dari aspek non-hukum, apakah benar dugaan bahwa MK ini sudah terkontaminasi karena aspek-aspek non-hukum yang juga dilakukan kritik-kritik oleh pemohon-pemohon yang lain. Bahkan Pak Busro bilang kalau bisa mengundurkan diri saja ketua MK karena terjadi perkawinan politik atau perkawinan sesungguhnya. Ya, betul. Nah, itu kan tidak penting. Itu tidak penting karena itu bukan hukum. Gitu. Jadi kita harus menghormati lembaga MK itu sebagai lembaga peradilan. Kita tidak boleh menghina pengadilan karena bisa contempt of court. Nah, beberapa kawan kita yang di media sosial itu kan menyebutkan, bahkan kelompok sahabat saya Marwan Batubara membuat sesuatu yang dugaan wasangka itu karena tidak digabungkannya putusan itu. Putusan itu terpisah kan, yang ditolak karena legal standing, yang ditolak karena batas waktu habis, tentu dipisahkan dengan yang memenuhi syarat. Itu biasa. Tapi kan oleh kawan-kawan pemohon itu menganggap ini sesuatu yang luar biasa. Gitu. Itu juga kalau melihat peraturan MK ya memang dibenarkan peristiwa itu. Jadi kalau kita melakukan kritik terhadap lembaga ini harus sesuai dengan MK, harus sesuai dengan peraturan MK. Apakah peraturan MK itu sudah dijalankan atau tidak? Hakim MK tidak akan mungkin dia melanggar peraturan MK, karena peraturan itu dibuat oleh mereka sendiri. Nah, peraturan itu kan kayak hukum acaranya. Nah, yang paling sopan dalam gugatan ini adalah kita. Tidak pernah melakukan prejudice, tidak pernah melakukan kritik-kritik. Kita hanya ya menunggu saja. Karena itulah dugaan saya ketika saksi fakta
dihadirkan, mereka nggak perlu bertanya lagi. Ya sudah, karena kesaksiannya itu sudah dia baca. 9 hakim MK sudah membaca kesaksian Pak Fadil. Jadi tidak perlu lagi dikembangkan. Kita sebagai pemohon juga ya tidak perlu lagi bertanya tentang itu kepada Pak Fadil gitu. Karena kan dia hanya fakta-fakta yang dialami dalam persidangan dan dia buat catatan-catatan. Tidak ada penyimpangan antara peristiwa Pak Fadil di DPR dengan menjadi saksi fakta di MK. Tidak ada suatu perselisihan pendapat yang berbeda, tidak ada. Karena itu hakim tidak perlu bertanya, kita juga tidak perlu bertanya. Jadi Bapak Ibu, kemungkinan kalau ditanya apakah ini bisa kita menangkan atau tidak, saya berkeyakinan dengan isu politik di MK bahwa ketua MK itu menikah dengan adiknya Jokowi, mungkin hakim MK yang lain berpendapat, udah kalau kayak gitu dikabulkan saja permohonan formil. Sebab kalau permohonan formil tidak dikabulkan juga, maka akan ada gugatan material. Gugatan material itu tentang korban. Apakah ada korban? Tentu banyak korbannya nanti ini. Tapi realistis, bisakah dibangun itu? Itu kan persoalan juga. IKN itu bisa dibangun nggak? Pakai uang apa dan sebagainya? Itu kan masih bagian di dalam gugatan material nanti akan datang. Jadi kita mesti bersabar melihat ini, mudah-mudahan, dan saya yakin dengan peristiwa non-hukum yang terjadi di mana hakim ketua MK nikah dengan adiknya Presiden Jokowi, mungkin hakim-hakim yang lainnya akan lebih meletakkan posisi objektif dan justice. Itu catatan saya. Menarik. Terima kasih. Nanti akan disampaikan oleh Pak Ibnu. Menarik, Prof. Sebelum berpindah ke Mas Ibnu nanti, saya ingin tanya ke Prof. Jadi apa yang sampaikan Prof? Satu, Prof sangat optimis bahwa gugatan kita ini akan menang gitu ya, Prof ya. Gugatan nomor 25 ya kalau saya tidak salah, ya 25 dan nomor 34 ini akan menang dengan malah kemenangan ini juga dipicu karena ketua MK kita ini menikah dengan adiknya Pak Jokowi, jadi ini adalah adik iparnya Pak Jokowi, malah itu akan membuat para hakim itu menjadi lebih aware terhadap nilai-nilai keadilan, begitu ya kira-kira Prof. Nah, yang kedua ini direkam juga oleh hakim MK karena mereka ini kan negarawan, bukan hakim kayak di pengadilan. Dia negarawan, dia akan melihat apakah benar punya uang untuk membangun itu. Berapa lama proses pembangunannya? Bagaimana mobilisasi manusia ke sana? Departemen-departemen. Nah, jadi tidak melihat geografis dan sebagainya, tapi melihat realisasi. Apalagi di tengah keadaan perang kita ini, di mana mereka juga dengan lembaga keuangannya menutup diri untuk memberikan pinjaman. Hanya Cina pun sekarang juga tidak akan mau memberikan pinjaman. Jadi semuanya orang menyimpan uangnya. Kemudian Timur Tengah juga sama, dia tidak mau memberikan pinjaman. Maka itu dasarnya adalah pinjaman, bukan APBD, bukan APBN. Kalau APBN kan tentu juga tidak boleh seluruhnya, apalagi janji-janjinya kan tidak menggunakan APBN pada mulanya. Tapi kemudian akhirnya digunakan, itulah biasa, itu inkonsistensi dan semuanya direkam oleh MK. Direkam. Maka MK itu biasa memutuskan di luar apa yang kita inginkan. Jadi bukan ultra petita ya, ultra. Jadi dia akan melihat keadilan, dia sebagai negarawan melihat jangka panjang. Jadi aspek kedua ini penting, Pak, bahwa ini tidak realistis untuk dibangun ibu kota di sana. Karena finansial dan mobilisasi manusia. Seluruh departemen dibawa ke sana, bagaimana membangunnya. Masa hidup kita nanti 10-20 tahun kemudian hanya membayar utang untuk itu saja. Nah, dalam pikiran pribadi hakim MK itu sudah ada pendapat-pendapatnya. Saya kira itu yang kedua ini yang sangat penting. Baik, Prof. Saiful Bahri, terima kasih